Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 1C jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi, Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Bersama saya Gita Safira dan bersama rekan saya Dian Islamiati Yusniawan. Saya Faradila Mahmud. Berikut adalah materi yang akan kami paparkan. Hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Yang pertama adalah keajaiban penciptaan manusia. Kata penciptaan dalam bahasa Arab adalah khalaqa yakhluqu khalqan, yang berarti membuat, menciptakan, mengukur, dan memperhalus. Kata khalaqa memberikan penekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Sedangkan kata manusia dalam bahasa Arab adalah an-nas. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menandingi manusia, baik dilihat dari bentuk fisik maupun potensinya. Bukan semata hanya itu, dilihat dari hakikat penciptaannya, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Penjelasan mengenai proses penciptaan manusia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Saripati tersebut menjadi air mani. Ketika air mani seorang laki-laki atau biasa disebut dengan sel sperma dan air mani perempuan atau sel telur jika bertemu dalam proses pembuahan, maka akan disimpan di rahim seseorang perempuan. Dalam biologis ini disebut dengan fertilisasi. Dalam waktu 40 hari, air mani berkembang menjadi segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu 40 hari menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging itu menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dalam waktu 40 hari. Pada 40 hari terakhir, yaitu fase ditiupkannya ruh padanya sehingga akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi seorang manusia. Hakikat dan martabat manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh, berkembang menuju kepada kesempurnaan. Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi,
yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial seperti ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Sebagai makhluk yang mulia, manusia dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya 1. Manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. 2. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan. 3. Manusia adalah makhluk yang keberadaannya di dunia ini untuk melakukan sesuatu. 4. Manusia ada untuk melakukan yang baik dan membahagiakan manusia. 5. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah potensi manusia. Berikut ini keistimewaan potensi yang dimiliki manusia. Antara lain, 1. Memiliki ilmu pengetahuan. 2. Menjadi khalifah. 3. Mampu mengungkapkan rahasia alam semesta. 4. Memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. 5. Dibekali fitrah tauhid. Selain potensi, manusia juga memiliki sifat. Berikut ini beberapa sifat yang dimiliki manusia menurut Al-Quran. Antara lain, 1. Manusia itu lemah. 2. Manusia itu gampang terpedaya. 3. Manusia itu lalai. 4. Manusia itu tergesa-gesa. 5. Manusia itu suka membantah. Misi hidup manusia. Sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi ini harus menyadari tujuan kita diciptakan dari hidup di dunia. Manusia memiliki beberapa tujuan hidup antara lain 1. Menyembah kepada Allah atau beriman. 2. Memanfaatkan alam semesta atau beramal. 3. Membentuk sejarah dari peradaban atau berilmu. Hubungan manusia, Tuhan, dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut pengabdian atau ibadah. Pengabdian itu bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada asal penciptanya, yaitu fitrah atau kesuciannya, agar kehidupan manusia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan alam. Sebagai khalifah, manusia diberi wewenang untuk mengelola dan mengolah serta memanfaatkan alam ini. Sekian dari kelompok kami, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.